hanya saat aqimus shalah atau iqamatus shalah itu bermakna ityanus shalah bihuquqihal zahirah wa huquqihal batinah, yaitu melaksanakan sholat dengan menjalankan syarat rukun sholat yang zahir dan syarat rukun sholat yang batin, yaitu khusyuk. Jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar dapat melaksanakan sholat yang khusyuk? Itulah yang kadang ada dalam benak kita. Sahabat Hatim Al-Aswam ditanya, "Kaifa takhsha'u fi sholatik?" Bagaimana engkau dapat khusyuk dalam sholatmu wahai sahabat? Maka sahabat Hatim pun menjawab, "Aqwamu wa ukabbirul sholah wa atahayyalul Ka'bah amama 'aini." Aku berdiri membayangkan Ka'bah ada di depanku. Was-sirata tahta qadami wal jannata ayyamini wan nara an simali wa malakal maut wara'ani. Aku membayangkan siratul mustaqim di bawah telapak kakiku, surga ada di sebelah kananku, neraka ada sebelah kiriku, dan malakul maut ada di belakangku. Hal itukah menjadikan bukannya kita takut, semakin kita semangat bahwa tujuan kita adalah akhirat. Kita melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dunia ini adalah merupakan bekal kita menuju kehidupan abadi, yaitu akhirat. Jemaah sekalian, dengan keterangan tadi kita semua dapat memahami bahwa sholat yang dimaksud dalam Al-Quran yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar, itu adalah bukan sholat-sholat biasa. Tidak hanya fi'lus sholat tadi, namun harus iqamatus sholat. Itu sholat yang benar-benar khusyuk dan hadir dan hatinya suci. Jemaah sekalian, bisa kita kadang amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang banyak orang yang rajin sekali sholatnya, tapi tertara dia hidup hablum minan nas, hidup bertenggang, hidup bersosial dengan kanan kirinya. Ternyata kanan kiri kita masih ada perasaan yang tidak aman. Mungkin karena ada sifat hasudnya, sifat dengkinya, sifat iri hatinya, bahkan yang lebih kejam lagi sifat fitnahnya. Hal itu kalau kita benar-benar sholatnya sudah betul, sudah khusyuk, fa insya segala yang ada dalam pikiran dan hati kita adalah sebuah kebaikan. Jemaah sekalian, kita sudah tidak memperdulikan yang namanya iri dengki, tidak ada dalam diri orang yang sudah melaksanakan sholat dengan betul-betul, karena tanha anil fahsya wal munkar. Kita introspeksi diri manakala kita sudah sholat, sudah rajin, sudah 5 waktu, ternyata kok ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau teman kerja kita yang merasa tidak aman, atau kita sering merasa iri pada kanan kiri kita. Bisa kita introspeksi diri kita, barangkali sholat kita masih perlu adanya sebuah perbaikan menuju sholat yang benar-benar khusyuk, sholat yang benar-benar yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, karena bukan hanya kita menjalankan rukunnya saja, tapi juga outputnya setelah kita sholat, kita akan menjadikan jiwa kita ya jiwa orang yang baik, orang yang bertoleransi, orang yang baik sama kanan kiri kita. Bukan malah tetangga kita merasa tidak aman dengan adanya kita, padahal kita sudah menjalankan sholat dengan baik. Jangan-jangan sholat kita masih perlu banyak perbaikan. Jemaah sekalian, Jemaah Jumat rahimakumullah, semoga sholat-sholat yang kita jalankan selama ini bisa merubah keadaan kita, selain keadaan kehidupan kita, menjadikan rezeki kita rezeki yang lancar, halal dan banyak thayyibah, namun juga menjadikan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tingkah laku kita kepada kanan kiri kita menjadikan perbuatan yang baik, semuanya baik, tidak ada perbuatan iri dengki yang merupakan itu adalah perbuatan yang ada campur tangannya dari syaitan. Apakah kita mau disetir oleh makhluk yang namanya syaitan? Jangan sekalian, semua yang kita harapkan kita akan menjadi manusia yang benar-benar manusia yang sempurna. Semoga kita semua dan keluarga kita dapat menjadi semakin baik. Jemaah sekalian, dimudahkan dalam melaksanakan semua perintah Allah, karena sholat kita sudah berhasil mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya surga adalah balasan dari semua yang kita lakukan di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin.